Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Vidya Astuti dengan NPM 10060318113 dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Kajian Pengembangan Sediaan liposom pada ekstrak yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang diperlukan oleh tubuh untuk menghambat radikal bebas, di mana radikal bebas ini merupakan suatu atom atau molekul yang tidak berpasangan yang bersifat sangat reaktif sehingga akan mengambil elektron dari senyawa lain dan terjadilah stres oksidatif, sehingga antioksidan ini sangat diperlukan oleh tubuh. Antioksidan dapat diperoleh dari senyawa metabolit sekunder pada ekstrak, di antaranya yaitu pada senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, karotenoid, polifenol, dan lain sebagainya. Namun, pada senyawa metabolit sekunder pada ekstrak ini seringkali bersifat kurang stabil akibat adanya pengaruh dari lingkungan, sehingga diperlukan modifikasi dalam sistem penghantarannya, yaitu seperti sistem penghantaran nanovesikal, salah satunya yaitu liposom. Nah, liposom ini merupakan salah satu sistem penghantaran obat yang dapat meningkatkan stabilitas suatu senyawa, karena senyawa dapat terbungkus di dalam liposom, di mana liposom ini memiliki karakter yang amfifilik yang dapat mengenkapsulasi obat ataupun senyawa, baik yang bersifat hidrofobik maupun hidrofilik. Sehingga dapat diperoleh rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana formulasi dan metode pembuatan sediaan liposom pada ekstrak yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, dan bagaimana pengaruh sediaan liposom terhadap aktivitas antioksidan pada ekstrak. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui formulasi dan metode pembuatan liposom pada ekstrak yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, dan untuk mengetahui pengaruh sediaan liposom terhadap aktivitas antioksidan pada ekstrak. Dan manfaat penelitiannya dapat dilihat pada layar berikut. Kemudian metodologi penelitian yang dilakukan yaitu berdasarkan kajian dengan sistematik literatur review. Nah, kajian ini dilakukan melalui beberapa basis data dengan kata kunci liposom, antioksidan ekstrak, dan sistem penghantaran liposom pada ekstrak antioksidan. Kemudian sumber pustaka yang digunakan diseleksi melalui kriteria inklusi dan eksklusi, di mana hasil penelusurannya kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu komponen penyusun liposom, di mana liposom ini terdiri dari komponen penyusun fosfolipid. Fosfolipid ini terbagi menjadi dua, yaitu fosfolipid alami, contohnya lecitin kedelai dan lecitin kuning telur, dan fosfolipid sintetik yaitu DPPC. Fosfolipid alami ini memiliki rantai yang tidak jenuh sehingga dapat bersifat lebih permeabel, namun stabilitas membrannya yang kurang. Kemudian mengandung lemak atau tokoferol sebagai antioksidan, bersifat sebagai emulgator, dan mudah untuk diperoleh. Untuk fosfolipid sintetik, ini memiliki rantai yang jenuh sehingga memiliki kerapatan membran yang tinggi, namun permeabilitasnya yang lebih rendah. Kemudian komponen penyusun liposom selanjutnya itu ada kolesterol. Kolesterol ini dapat meningkatkan karakteristik layer liposom, mencegah kebocoran, mengurangi bahaya toksisitas, dan dapat meningkatkan efisiensi penyerapan senyawa pada sediaan. Selain itu terdapat bahan lain yaitu ada Twin 80, PEG 2000, dan modifikasi dengan ketosan. Selanjutnya ada metode pembuatan liposom, di mana terdapat beberapa metode pembuatan liposom. Namun metode yang paling umum digunakan yaitu metode hidrasi lapis tipis, karena metode tersebut merupakan metode yang sederhana, biayanya yang murah, memiliki efisiensi penyerapan yang lebih tinggi, dapat digunakan untuk zat aktif yang bersifat polar. Namun metode tersebut sulit untuk menghasilkan vesikel dengan ukuran yang nano, sehingga perlu dilakukan sentrifikasi. Selanjutnya, pengaruh sediaan liposom terhadap aktivitas antioksidan pada ekstrak. Berdasarkan 3 jurnal yang diperoleh, maka dapat dibuktikan bahwa sediaan liposom ini dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada ekstrak, ditandai dengan meningkatnya persen peredaman radikal bebas hingga 8%. Kemudian diperoleh kesimpulan yang pertama yaitu ekstrak yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan dapat dibuat sediaan liposom, di mana dengan komponen utamanya yaitu senyawa fosfolipid baik yang berasal dari alam seperti lecitin kedelai dan lecitin kuning telur maupun berasal dari sintesis seperti DPPC. Selain itu dapat ditambahkan kolesterol sebagai stabilisasi membran, Twin 80 dan PEG 2000 sebagai surfaktan. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, metode pembuatan liposom dapat digunakan
yang dapat digunakan adalah metode hidrasi lapis tipis, metode pemanasan, metode mikrofluidikasi dan ultrasonikasi, metode gas antisolvent SCCO2, dan metode injeksi etanol. Di mana metode yang paling umum digunakan yaitu adalah metode hidrasi lapis tipis. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu pengembangan sediaan liposom dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada ekstrak, ditandai dengan meningkatnya persen peredaman radikal bebas hingga 8%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.